warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul nyambleng tenan kopi Jose, kopi Jos. Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan sate, senajan saarane sing penting ro kuwi ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu, bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan jalur melengkung, kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa arane tresnaku ra bakal mlete, kowe aja sumelan tresnaku ra bakal ilang, ibarat koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa, kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa arane tresnaku ra bakal mlete, kowe aja sumelan tresnaku ra bakal ilang, ibarat koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa, ibarat koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa. Kan ki bayar. Ha wingi debeh titip yo ora bayar kok ya aku rugi. Kok ora cerdas ambil ombong garek dipotong regane entek daganganku kok. Yo ora iso aku nek ngene iki. Pokok men sesuk meneh iki tak catet iki. Aku kelangan aga kae. Saiki kelangan aga aku mumet lho iki nek kok ngene iki carane. Emang agak juraganmu ning ngendi kok ngilang-ilang Oh, iki? juraganku aga ya. Kok ngilang-ilangke lah wong iki Ora. pekatine kok malah kenanangan. Saiki iki gandeng aga wis ra ono. Aku. Ra ono ning ngendi pirang dino? Ra ono iki maksudnya iki wis tenan kene ngono lho. Lagi Kok ora ngeduk-duki ngono kuwi. tapi tenan lho. Aku nek ono mangan ketamu ngono ki nek aku njuk kelingan ra bayar lah ya rasane kepiye to? Iki dagangan lho, iki yo dagangan lho. Tulisan. Hah? Tulis. Amin terus iso maca apa ora? Ora iso maca kok kon nulis. Nek bener iso ngitung duit. Sesuk dicatet lho yu. Begah lho aku gembosmu dek iki galu wayu kabeh. Lho jarene wingi Pak piye to jarene muni do tempe semangit iki. Waduh. Do tempe semangit jeleh ya tak gawe ganti gembus apa kuwi mau? Gembos bacem. Gembus bacem semangit. Tapi wingi ono review jelek lho. Iki kan tak daftarke nang Google. Apa? Review jelek jarene gembusnya Yuyanti ono jamure. Heh, kowe ora gawe ndodok. Tenan. Iki nek muni jenenge wis viral elek iki angel lho ning Mak resile. makane kuwi babab viral kuwi iki nek sing elek kan kayak dia kudu iso milah-milah iki ngono lho. Jamur. Piye apa? Fermentasi untukan. Eh! Lho maksudnya ku fermentasi jebol. Lho to jebol to. Wis ngene wae. Iki Aku le. ngelak ngombe ya. Tapi ngomong-ngomong ya Yu. Iki kan awak dhewe iki saiki iki lagi wingi baru aku no acara-acara gede di Indonesia. Aku ki mongkok lho Yu, bangga aku ki. Kok sajak pemimpin negara ki memberikan aku harapan besar ngono lho Yu. Harapan apa? Yo harapan nek sesuk ki aku nek milih pemimpin sing apik kok insyaallah ki Indonesia bakal maju. Nyatane wingi ana event gede ning Jogja, nang Indonesia, nang Bali kono. Yo ge apa yo kae? Oh. Nah kuwi lah pokok men. Nah, aku kok ora gagas Wih, kaya ngono kuwi.
Kuwi iki awak dhewe sebagai warga negara sing apik, kuwi kudu mongkok ya berbangga. Nek awak dhewe engko milih partai sing apik, milih pemimpin sing genah, insyaallah ke depane Indonesia iki bakal maju. Kan kudune ngono kuwi. Wis sedo ngombe ora? Manis, ngerti ra? Ora mung janji manis. Ya, Adek kan kudu milih sing genah ning sing penting Adek ki yo milih yo. Nek aku kok ora peduli ya. Hah? Aku ora peduli. Lah ngopo? Soalnya lek wingi-wingi kuwi aku milih to muni janjine di ngene di ngono, aku jadalane di apa rapekke iki di kuwi dan sebagainya. Nyatane barangan mati ya. Ora dalanan kampung pun wis do diaspal apa piye? Kalau kae ngecembung anggar aku keceplong bang. Sakul. Oh, dasare omah pokoke celak sawah. Anggar curah udan dhuwur dimingi-mingi nggone Mbak Yanti sesuk tak unggahke ya anggar udan makbrus angkut-angkut kasur. Tapi nek dipikir-pikir jan hoo yo. Wingi-wingi ana sing janji-janji manis, tapi yo nyatane yo ora kelakon yo yo. Apa aku piye yo apike milih lah yo yo. Nah, aku ora. Lah tapi nek sesuk awak dhewe ra milih yo akhire sak kepilih sing elek yo. Ora, aku Ya, ora tunjuk peduli. sik. Aku ora arep milih kok, Le. Aku malah harap syukur-syukur aku arep daftar dadi panitia wae men rasa milih. Nek panitia ki ora milih. Ora? Oh, nek panitia Bebas. pemilu ki berarti ra milih. Bebas. Oh, Wong apa? sing ngatur kok. Oh no. Kuwi dong. Ora. Makane sekolah karo aku. Ya Allah, kowe sekolah apa? Ora arep ngombe. Etok iki ono. Etok iki ono. Tapi kok sik iki nek panitia ki ora milih mange. Makane kuwi ngomong karo aku ki wong cerdas, aku ki wong pinter sakjane ning aku ki wegah. Dadine aku ki kepengin dadi apa, Bo? Bathok Yanti. Dong apa to iki? Iki lho Pak D, dek iki gegeri, dek jare arep ra milih ngono lho D, Pak RT. Mergane? Mergane jarene iki ora percaya karo pemimpin. Janji manis. Nah, kuwi lho. Dunia ini penuh kepalsuan. Arep pilihan apa to? Arep pilihan apa? Lah kan sesuk tahun 2024 ade kudu coblos. Oh iya, Ding. Pilihan piye to Woi. iki? Pak RT, mbok saya aja. Saya tak jadi panitia aja gimana? Tak daftar panitia gitu loh. Ini lho. Ya ora demok-demok iki kok celutak to. Panitia kan karo panitia ora masalah Lah yo. nek iki karo Pak RT kan yo ora kaya ngono kuwi. Ngene wae, kowe sesuk tak dadekke panitia khusus. Oh, panitia khusus. Napa niku? Biar aku dekat terus sama kamu. Aduh ya Allah. Iki lho, sesuk ana open recruitment. Oh iya ya ampun. Jadi nih mulai detik ini saya sudah jadi panitia. Sing gawe ora oleh melu. Soalnya ngapa Pak RT? Bilike ra sedeng nek nyopet. Berarti kowe iki sak jare iki tetep ra katut yo. Mbak arep milih iki tetep ra cukup. Aku ora sanggup bilik tok kubeti nganggo hubungan jarik ngono kae. Karena sebagai warga negara, aku RT. Oh iya RT. RT iki memberikan solusi yang bagus, ngono lho. Nek iso kowe dadi panitia, kowe nek arep melu panitia oleh. Aku tak nonton. Loh, kok pas nonton ki piye? Lho, aku ibaratnya ning kono kan sutradara. Kok ya kucing tekan kene iki. Ayo kucing tekan kene iki lho. Iki Jan. Melu jadi panitia. Lele dadi panitia. Tapi emangnya panitia iki nek panitia pemilu niku oleh nganu mboten to Pak RT? Takon aku, aku soalnya saiki panitia. Dites takoni. Oh, nek panitia pemilu ki emang oleh sangu. Oh, oleh duit, saben teko oleh duit, saben teko oleh duit. Oleh mangan barang. Apa Kan ora mangan poso yo. Ya karena ora mangan engko ngel. Oleh mangan oleh ngombe. Ngono lho. Wis ngene wae. Kowe sesuk kan tetep asistenku. Aduh, langsung asisten ini. Lho ono panitia pemilihan kecamatan PPK. Lho ono panitia pemungutan Kecamatan suara PPK. Oh, PPK. Kan iki kecamatan, ono panitia pemungutan suara PPS. Terus kalau saya bagian pun gini ke Pak RT. Kowe engko PPT. Apa PPT? Neladeni Pak RT. Nek iki janjane sono maksud tertentu nek iki. Oh, aku yang ngerti kuwi dasare kan memang nek rodok melek sithik ngono. Apalagi di kampung ini ada wanita gay boy. Seperti dia. Itu tuh sepertinya terus tambah nek wingi cenanangan saiki ceniningan. Ini daerah aku ya? Ya nek kowe lho rumong saya. Rumah Wes sakniki Pak RT ndang milih sing niki napa pilih sing niki dadi panitia Pak RT monggo. Kuwi iso ning kudu ana syarat. Oh, ana syarate. Nek pendaftarane untuk PPK kuwi 20 tekan 29 November 2022 iki. Dan nek kowe daftar ya daftar sik ora masalah. Ngono lho. Kowe ya iso. Ngono lho kabeh oleh. Aku arep panitia wae pemilu. Lah ya ki panitia. Panitia ki PPK kuwi. Aku pokoknya main pemilu tulisannya kok ora PPK kecamatan. Wah, iki wis radong, ora Angel. apa-apa Pak RT Ya udah
Sesuk nek nyoblos kan do nganggo paku. Kae nganggo linggis wae po. Kanggo linggis. Lah ngeyel kok ngono lho. Sesuk lameke jenengan mengkurep ya. Aku golek mek, nggo linggis mau. Asik. Aku tak lemeki yo. Ya ora parah. Nek niku lambaran mantol men dadi. Apa lho? Lambaran mantol. Ayo mbok. Ayo mbok. 57, Mas. Iki lho tenan lho. Lah iya. Lambaran mantol. Ha 35. Sing ora-ora lho. Ayo 35 kok losmen ayo mantol. Kuwi ngopo? Maksudnya nek dadi panitia nek blonjo 35 nek mampir pecel lele kan ra cukup. Ora ngono. Lah Iki mau kan konflik apa sing ora iki lho. Pertama niki dekne niki ra gelem nyoblos. Soalnya ra percaya kok desa niki ora maju-maju ngono lho. Tapi dhek pengen dadi panitia karena mikirnya nek panitia ki ra nyoblos. Loh, panitia kok ora nyoblos. Ngono ora percaya takokke narasumbere ning kene Ya ora nek panitia nyoblos apa ora. Panitia kan bebas. Arep Justru nek panitia iki lek nyoblos nomor 1. Nah. Dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe. Oh iya. Oh iya. Alah kok iki senengane. Wis gak ndak sengkake wae dhewe daripada nganu. Ora Mas. Kok ketoke sajake wis nganu. Lho, Piye? RT lho, ora ngawur. iya. RT lho. Sing milih we wong 7 aku. Oh ya Allah. Kok itu? Lah wargaku 6 kok. Sing isi aku dhewe. Yo, RT kok ora ana aurane yo. Ora plus ngono nek aura-auran. Dine ra anu tok. RT iki ujung tombak ning ngisor dhewe. Dadi ra ono RT kowe jo wah iki tak pilih. Panitia. Pilihanku. Nek panitia kok apa njuk bobot nang Pak RT apa yo? Ya nek gelem. Oh. Boboke nek Pak RT. Nganggo mantol mau ya. Ya Allah. Kok yo tekan mantol meneh. Nek denen kan RT kan rukun tetangga. Nek denen jarene mi ra tau tombok. Berarti ini yo perlu nganggo mantrol ki ora ra tombok. Aku ora tau tambok kok nggon aku RT we rondo ora tak keki kok. Terus? Nek ilang dijoli bareng kok. Oh ya. Kene urunan kan motor ilang. Betul. Kayak malah kene sing ngide. Pak RT niki mangkene nek kula dadi panitia angsal bayar to niku. Nek khusus kowe engko mesti ono. Nek kula biasanya per jam 100. Kok murah? Kok murah? Oh sik. Kamu memang wanita gebok. Loh, paling larang lho malah aku ki. Iki mau muni per jam 1 e. Terus wong aku per jam tak terhingga. Tak golekku 50.000 loro api-api Pak De. Padu terus, padu terus, padu terus. Arep melu-melu. Engko sik to. Iki mung cilok. Kan melu panitia iki. Mesti arep melu Podo-podo panitia. radongnya udah ribut ya. Mbak Olala, Mas Atma punten Pak RT. Nggih, Mas Aku Tejo. pengen takon. Jane kopi jos ki tempat ngombe-ngombe utawa tempat minum kopi, tempat nongkrong apa tempat padu to? Ya loro-lorone soalnya nek aku ketemu deknen hawane mung pengen nesu. Mbok tolong dong dinetralkan aja tinggo padu. Nek langsung gelut tapi piye to cah wis ora. Piye? Apik to? Aku gelute karo deknen. Wah, nek ora Milih, gelem milih. kuwi. Aku ana pantun. Alah, pantun meneh. Aku ana pantun. Ya. Ana ulane sawa. Ya. Ulane sawa kok gede banget. Alah. Iki syutinge nang endi to? Kok lokasine apik banget. Tejo mulai ngamis. Teman-teman, kanca-kanca biasa toh. Nah, aku teko ora mesti nggawa tamu yang akan nongkrong dan ngopi juga ngobrol di Kopi Jos. Bapak monggo katuran. Ya, saya boleh nggak duduk dekat kulkas yang nggak Wah, dingin? iki meso Ini kulkas 2 pintu. Pinggir sedikit. Kulkas 2 pintu. Kulkasnya yang mana? Dua-duanya tuh. Ini freezer, ini. Pegangan. Ini Ini pintu. pintu. Aku dadi ana pantun. pantun men. Awan-awan kok nggawa tas. Cakep. Bule arep tuku karpet. Cakep. Nuwun sewu Bapak, ini bukan kulkas tapi genset. Ya. Yan, coba tanganmu ngene. Ini. Nah, kupolo gedung aku. Bapak katuran legas. Ya, turun. Sewu. Mas Ejo. Gosek kowe kok kesung kok wedang pesen apa orang cetha kok. Pak, dalem saya Kan rong jelas. Monggo, monggo. Saya. Oh, iya. Bapak mboten napa-napa nggih. Nggih. Monggo, Mas. Eh, Nah, setunggal malih monggo. Kalian setunggal mriki? nggih mriki Pak, nuwun sewu. Monggo Bapak. Kula sing samping RT niku mriki mawon. Bapak nyun sewu tengah. Lah, saya mah di tengah ini. Ngapunten Pak RT, Nggih. terus Mbak Olala, terus Bu Yanti.
alias Ibu Gembus Lati. Kan kulinoni tempe gembus nok kene to jenengan Bapak pengen iki. dadi manten. Ling. Pelayane apian lho ya. Urung opo diteri lho. Urung pesen kok mbok ladeni karepmu kepiye? Aku wis apal wis tepak karo bapak-bapak. Aduh, kok gak legi mau coba tuh. Ya. Ora pareng. Pripun Pak Dewa? Ora pareng ta ning ngoten Iki niku. lho. Servis memuaskan. Leres sanget Ning Pak kan- menika. Ngerti lho wong urung pesen kopi teh digawe teh lho. Adate lah ya sapa lah. udah Kalau apa wingi kira selerane? lah nggih. Kalau wingi kira 7.500. Ah, ngisen-ngisenke. Ya ora mungkin Pak Dewa kok ate ndutang nang kene. Ato niki kan gur ngebon wingi ketok. Mas Atma menika panas. Panas, Bu. Pak nyun sewu mbok menawi betahaken kembang batu, Pak. Pak Punten monggo. Pokoknya yang namanya nongkrong di Kopi Jos menika kalau mboten karo ngopi, mboten karo ngunjuk, koyone kok kurang afdol banget. Betul. Nah, pemirsa, seperti biasa kalau Dimas Tejo hadir bergabung di Kopi Jos, mereka mesti nggawa tamu yang istimewa. Betul. Karena apa? Beliau akan kita ajak ngobrol kira-kira oh bulan apa ya hari di Kopi Jos? Tepuk tangan dulu dong buat Kopi Jos dong. Nah, gitu. Konco-konco tak perkenalkan ya. Iya. Aku ada pantun. Wes. Kakean pantun. Wong iso Bagus-bagus nyengit. wong iso pantun kok diseneni lho. Aku linggo kene iso gugur. Ana swara. Nyun sewu menika rek dateng mriki menika hawone kan abang. Menawi jenengan nggih Bapak. Nggih, teman-teman tak kenalkan ya. Ini adalah panjenenganipun Bapak Dewa Isnu Broto Imam Santoso SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam. Bapak sehat nggih? Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak Pak Dewa. SH, sarjana Hukum. Panjenengan SH ugi. Apa? Sopo hotel. Mergo goleki kowe. Oke, kemudian yang kedua ada Bapak Windarta Widarta Arintaka. Sorry, Widanta. Oh, Widanta Arintaka STM EC DW. Waduh. Maca Sing genah. Kene ta, tak baca kita. Oh aneh-aneh. Coba iso ora coba. Ya, jut. Nek sekolah do neng ndi? Ah, niku lho. Pak nyun sewu menika tulisanipun benjang rada dicilikke meleh nggih. Tem kreatif ya dosen-dosen cetok. Sedeng ngisen-ngisen ke MC-ne ngono lho ya. Oke, beliau adalah Bapak Widanta. Arintaka STMEC Dev. Oke, Kepala Badan Kepala Bidang. Oh, Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan dan Kesra BKD Daerah Istimewa tepuk Yogyakarta. tangan buat beliau. Nah juga masih ada satu lagi. Bapak Wawan Budianto SAG MSI anggota KPU DIY. Matur nuwun. Dan pemirsa sebelum kita ngobrol sekali lagi kita infokan bahwa acara Kopi Jos baru saja mendapatkan anugerah KPID Award 2022 masuk menjadi program acara terfavorit. Keren kan? Nah, kira-kira kita akan ngobrol apa sih hari ini? Hari ini adalah mengupas tuntas tentang langsingan saya yang Aduh. hanya berat badan 36 kilo. Itu paha sebelah kiri saya. No, salah. Sama-sama kita akan menjambak dia ya. Jangan kemana-mana. Hanya di Kopi Jos. Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Dan
Pemirsa Kopi Jos dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin tanya kepada Bu Yanti Gembuswati menika lho. Bu, iki jane syuting nang endi to lokasi apik banget iki. Yang jelas ini tempat sudah sangat viral sekali, apalagi sekarang saya sedang bersandingan dengan biaya yang sangat luar biasa, Jeko. Semakin akan viral. Iya, di mana ini? Di mana kan? Kok meripate son nglumpuk ya, Bu? Dan ini berada di Kopi Rado Puncak Bibit. Daerah ngendi kuwi? Daerah ngendi? Daerah itu lo ngomongno aku ning daerah ngendi iki? Bibis. Dari apa ngendi? Bibis Bangun jiwa Bibis. Bibis bangun jiwa. Bibis bangun jiwa. Masaknya Bantul. Oh, kasihan kok mesake Bantul. Oke, baik. Pemirsa, seperti biasa ya kita ada tema pada hari ini di Kopi Jos hari ini. Tema kita mumpung kumpul dengan Pak Dewo, Mas Widanta, terus Mas Wawan. Kita akan ngobrol dengan tema penguatan netralitas ASN dan panitia ad hoc ya, penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Nah, biar kita semangat ngobrolnya, kasih tepuk tangan buat narasumber kita. Nah ini. Mas, saya pengen ngetes kompaknya narasumber yuk. Coba. Nah, kalau kopi jos, ngoten ya Pak. Sayang. Coba. Masih bersama Kopi Jos. Jos. Nah, Silakan dijawab. matur nuwun Pak Dewo beserta tamu-tamu yang lainnya sampun rawuh ngicipi dan nongkrong di Kopi Jos. Pak Dewo nuwun sewu. Kalau panjenengan menika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY atau Kesbangpol ya Pak. Nah, keberadaan Kesbangpol sendiri ini bagaimana dan kiprahnya apa Pak ini Pak nantinya terkait penguatan netralitas ASN untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak nanti Pak di tahun 2024 ini Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan semuanya. Badan Kesbangpol itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas untuk mengawal terwujudnya ketertiban dan kedamaian di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terkait dengan tahun politik di tahun 2023 dan pelaksananya 2024 tentunya kita mendeteksi akan terjadi banyak persoalan-persoalan di bidang ketertiban dan keamanan. Maka Kesbangpol tentu saja berperan aktif untuk melakukan upaya-upaya ya. Jangan sampai pesta demokrasi yang mempunyai satu cita-cita yang baik ini akan dinodai dengan persoalan-persoalan benturan antar pendukung partai politik. Sehingga di dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan, Kesbangpol ini melakukan satu pemantauan. Pemantauan yang kita lakukan baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap ASN, agar di dalam menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan kepala dingin ya, gitu. Ya sehingga ketertiban dan keamanan benar-benar terwujud, apalagi ASN ini dituntut untuk benar-benar bisa menjaga netralitas kita sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat akuntabel gitu. Jadi memang yang dipersiapkan dari Kesbangpol sendiri itu untuk mengawal ya, dan nantinya mengarahkan bagaimana pesta demokrasi di Indonesia khususnya daerah Yogyakarta nanti tetap ayem, tentrem, aman dengan kepala yang dingin gitu ya Pak ya. Siap. Betul, tepuk tangan buat Kesbangpol. Nah, ngomong-ngomong dengan kepala dingin di sampingnya kan juga ada Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra BKD DIY panjenengan Pak Widanta nggih Pak nggih. Nah, ini kalau dari Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra BKD supportnya untuk Kesbangpol ini bagaimana Pak ini Pak? Terima kasih Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang, salam sehat ya Bapak semuanya. Ya terkait tadi menyambung dari yang sudah diatur ke Pak Dewo, kami di BKD khususnya ke ASN Pak Mas Tejo nggih. ASN itu apa? ASN itu nanti terdiri dari PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi terminologinya itu. Kalau saya itu aneh-aneh loh Mas. Pak RT nulis singkatan itu aneh-aneh loh. Tadi apa Pak? Ya, konteks P3K di ASN adalah
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Loh, ternyata toh. Perjanjian kerja. Dudu kocone Bitadin no. Mboten kadon niki kerja ora ana kontrake ra cocok niki. Makanya kalau mang kontrak toh, Pak. Oke, lanjut Pak. Tadi judul temanya salah satunya di netralitas ASN deh. Iya, Ada netralitas, ada ASN. Netralitas ketidakberpihakan kepada pengaruh dan kepentingan pihak lain. Kemudian ASN tadi nggih ruang lingkupnya di PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K. Menika di tahun politik 23, kemudian 24. Sepertinya akan banyak nanti perbincangan dari ranah pendidikan maupun ke angkringan nggih, ke tingkat-tingkat angkringan. Nanti netralitas menika wah PNS ki janjane oleh ora to kampanye. Nah, ternyata niku. Betul. Boleh enggak Pak kira-kira itu, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi PNS Benar, itu tidak netral, boleh ya, Pak. mengikuti, tidak dengan seragam, tidak dengan atribut kampanye, tidak boleh. Kemudian apalagi beratribut partai, tidak boleh. Beratribut PNS. Itu Dari juru apalagi kampanye tidak juga nggak boleh ya. Juru kampanye apalagi nggak boleh. Pak Dan- Nuwun Sewu, Iya. itu ketidakbolehannya itu selama tugas di kantor atau setelah pulang dari kantor ucul gak seragam terus entok Pak atau gimana tuh? Selama menjadi PNS atau P3K. Walaupun di rumah, Oke. 24 jam di rumah, nanti pulang lepas baju ganti ke yang baju netral itu tetap tidak boleh. Tapi cukup PNS-nya aja toh Pak untuk keluarga aman toh maksudnya anak putune entuk toh Pak? Kalau tidak berstatus ASN boleh. Oke. Walaupun tuh putrane. Tapi kan kita yang membidik tidak bisa toh Pak. Nanti yang menghafali tentang kayak PNS, kayak ASN apa dan sebagainya. Nah udah pakai baju biasa, contohnya kayak saya. Papane nek nang kantor nganggo meeting. Barang metu nganggo daster kelumut. Betul. Apa nggih niku bisa membedakan antara PNS karo ASN? Nggih. Soalnya beliau itu kan nyambi PNS Pak Nun coba aja tahu. Mas? PNS pegawai notoso. Ayo wong aku kan to katro. Oke, Menika peran serta masyarakat dan Pak Dewa menika ada peran di situ juga untuk mengawasi ASN. Nanti laporannya bisa dilaporkan ke Bawaslu sebagai stakeholder yang rekannya KPU, kemudian juga nanti ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, menika punya kewenangan untuk mengawasi beberapa penyimpangan yang terjadi ketika PNS ataupun P3 tadi ternyata dalam perilakunya di masyarakat kok terjun langsung di rangkaian pemilu tadi sebagai peserta pemilu. Jadi kalau dari sisi nanti penyelenggara pemilu KPPS pun masih boleh nggih, nanti Mas Wawan yang akan menjelaskan. J. Apakah PKPPS kemudian tadi PPK nggih, tadi udah juga apakah masih boleh dipilih untuk ASN, nanti Mas Wawan yang menjelaskan. Oke. Nah, pemirsa tuh dari Kesbangpol aja sudah persiapannya kayak gitu ya Pak Yon. Mengawali 2023 sudah persiapkan segala sesuatunya dengan istilahnya satu satu keinginan pokoknya wujudno pemilu juga pilkada ini benar-benar ayem tentrem kan begitu. Bahkan dari pihak Pak Widanta selaku Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Keserapikatan sudah akan siap memonitor para ASN sing kira-kira nanti sopo sing istilahnya nganti ngelanggar peraturan ini. Nah, kalau dari KPU sendiri ini. Dari KPU sendiri. Kata ngudeng nyolok. Soalnya beliau tuh talire ini sangat menikmati acara ini. Berarti acara ini bagus, tepuk tangan dong. Gitu. Ning dia gue ngene. Agak tuh Pak Wawan. Tejo. Iku ora menikmati. Lah kepiye? Jijik. Pak Wawan. Kula gumun kula. Niku wonten papat e kamerane. Malah kunci nyali ya Pak. Pak Wawan Budianto SAG MSI selaku anggota KPU DIY. Nah, sampai saat ini sudah apa dan bagaimana yang dipersiapkan untuk istilah menyambut dari Kesbangpol ataupun mungkin Kepala Bidang Kedudukan Hukum menika Mas. Sudah tahu tanggal pemilu 2024. Oh, yo jelas belum toh. Oh, kamu belum? Ya aku jelas tahu karena aku kan nggak mau nyoblos jadi aku tak bunder. Oh, lah bocah ra cetok. Kok senenge gur dicoblos, ora nyoblos. Kalau belum tahu berarti bubar saja ini acaranya. Belum tahu. Makanya di sini kita pengen tahu Pak Wawan. Ya Allah. Saya mau gelap mawon. Oke. Dulang Nggak boleh begitu. Ini tamu loh. Mosok tamu kok disuguhi. Monggo Pak.
Inilah keakraban yang sudah terjalin di Kopi Jos seperti ini. Monggo Mas Wan dijelaskan Mas Wan. Untuk pemilu 2024 nanti itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari. Ya ampun. 14 Februari. Valentine Sesuk bar nyoblos entuk coklat kabeh. Aku tambah giges Pak. Mas Tejo. Giges ya. Mas Tejo. Itu bertepatan dengan hari Jumat Kliwon, Mas. Kliwon lho Kang. Wonten. Berarti Ngerti ngoweh lah. bagi coklat so dilarung. Ada di to. Pak RT iki kok ora gigis. Ngerti ra to kowe? Kowe iki mergo nenggel bis. Acara tos ya. Mas Wawan selaku dari perwakilan anggota KPU DIY udah menjelaskan bahwa tanggal 14 Februari harinya Jumat Kliwon. Rabu. Aku anu tak dewa. Katanya akan dimulai pencoblosannya. Setelah serentak ya Mas yo. Secara serentak. Nah, itu persiapannya wis kaya apa Mas? Pak Dewa iki ngendikan spesial mergo ning delok. Ono ya wae. Persiapannya saat ini KPU sedang melakukan tahapan pendaftaran, verifikasi dan nanti penetapan partai politik calon peserta pemilu. Nanti pada tanggal 14 Desember kita itu akan tahu partai politik mana saja yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Itu satu. Kemudian yang kedua, saat ini kami sedang menyiapkan SDM untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau kapanewon atau termasuk kementerian. panitia itu. Panitia ad hoc tadi. Itu panitia di kecamatan, di kelurahan, kemudian Pantaris dan nanti KPPS. Nah, ada panitia tadi yang katanya mau jadi panitia. Niki pun Ora kan ngapusi Pak emu ngoyak duit, Pak. Nek saya kan biar ketemu Pak Bom. Nah, panitianya itu nanti ada di tingkat kecamatan namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Tugasnya membantu KPU menjalankan tugas di tingkat kecamatan. Nanti ada di tingkat desa atau kelurahan namanya Panitia Pemungutan Suara. Jadi mungut suara. PPK. Pemungutan suara. Jadi apa? Cerita Pak. Ya jenengan aja jenengane lucu. Ora nyambung ya. Ternyata ora nyambung ngene. Ini rame mikirnya Ternyata ora nyambung. nyambung. Pasawan ngomong ini yang samping ke atau Oke, sebentar. bagi respon deh. Oke, sebentar teman-teman. Dosa Kayaknya loh, saya tonton ekspres ini Bu Yanti Gembuswati arep pipis dulu. Untuk itu Ben kita akan dagel bersama-sama. Setelah iklan berikut ini di Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Baik, kita masih di tema penguatan netralitas ASN dan panitia ad hoc penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah, pemirsa, dari KPU ternyata persiapannya sudah siap untuk menerima pendaftaran para calon-calon partai yang nanti akan mengikuti atau meramaikan pesta demokrasi di tahun 2024. Mas, nah, kalau Pak Dewo, ya. Tak potong sebentar. Tadi kan membahas tentang ada verifikasi dan sebagainya. Kalau untuk menjelang ke 14 Desembernya, saya Pak Wawan, sudah terdaftar ada berapa partai yang siap mengikuti? Iya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah ada 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR itu sudah dinyatakan, dinyatakan memenuhi syarat. 9 partai politik yang peserta pemilu 2019 yang punya kursi di DPR RI. Itu sudah dinyatakan memenuhi syarat secara beberapa administrasi. Lah ya, tidak perlu kita sebutkan ya. Kemudian yang 9 lagi ini sedang diverifikasi faktual. Verifikasi faktual itu pengurus, anggota, kantor dan keterwakilan perempuan, ada 9 lagi. Kemudian yang putusan Bawaslu kemarin ada 5 sedang dilakukan verifikasi.
Dan finalnya nanti di 14 Desember KPU RI akan menetapkan berapa partai politik yang nanti bisa menjadi peserta pemilu tahun 2019. Berarti kalau semuanya masuk 23 ya? 995. Jadi kalau semua lolos verifikasi, maka ada itu. Nah, partai itu saya pesen ternyata kok. Iya, kok pesen dia? Loh, aku mau maca ning ngono kuwi. Terima pesanan partai besar atau partai kecil. Mas niku, Mas RT nuwun sewu pun tau dikuyui kodok RT. Niku ki partai makanan, kudu partai. Betul. Ya aku kan RT nggo drong-dong to. Lah sing arep ora mbok waca, menerima pesanan sambel partai mau. Kadon. Kadon tambel partai. Kadon tuh. Oh, jeblone keluar lawan. Atau becak itu nih. Oke, nuwun sewu kita ke Yeah. Pak Dewa lagi. Pak, terus sampai saat ini Pak, langkah apa yang sudah dilakukan Kesbangpol itu sendiri? Kita yakin cepet waktunya loh Pak daripada persiapan segala sesuatunya. Mungkin Yeah. secara sosialisasi apa yang dilakukan kepada masyarakat ataupun apa gitu. Jelas untuk orang yang ngeyel kayak saya. Siap, ya. Nanti kita ada waktu khusus untuk panjenengan. Bapak. Nggih, pripun? Jadi untuk kita sudah sepakat ya bahwa para pesta demokrasi nanti ke depan kita laksanakan dengan damai, maka kami sadari saat ini kan banyak generasi milenial ya, yang mulai memasuki usia-usia 17 tahun dan lain sebagainya. Ini perlu kita lakukan pembinaan agar mereka tidak seperti beliau, golput kan itu. Baik, dengan disadarkan biar mereka juga mempunyai memanfaatkan hak pilihnya kan gitu. Ya, maka kita punya kegiatan-kegiatan yang namanya pendidikan politik untuk generasi muda. Kemudian kita juga ada pembinaan-pembinaan atau kegiatan-kegiatan untuk teman-teman kader-kader partai politik ya, yang akan kita jadikan satu. Jadi kita tidak membedakan warna merah, biru, kuning, hijau, putih ya. Kita gabung mereka-mereka ya, mereka menjadi satu dengan perwakilannya kita ajak berdiskusi untuk mewujudkan satu visi yang sama, ya pemilu yang damai. Kemudian tapi tetap damai. Betul kan gitu. Kalau beliau kan luber tok kan gitu. Panas Bapak. Lembur. Luber Pak niku mlebet. Jangan tadain apa Pak? Mungkin jenis. Yang ketiga, kita nanti di akhir mendekati masa-masa pemilihan umum di awal tahun 2024 kita akan menggelar satu kegiatan ya, deklarasi damai ya bersama teman-teman partai politik ya, biar benar-benar semua partai itu mendukung ya daerah istimewa yang istimewa ini bisa melaksanakan. Wajib ya. Ranggo musik nggih Pak nggih. Nah, butuh MC napa gitu? Nah, ya soal butuh MC atau enggak saya nanti milih-milihan. Yo. Mbak pilih ibu-ibuan dagelan Pak. Semua semua yang terdaftar untuk menjadi peserta pemilu nanti harus melaksanakan deklarasi damai. Itu sistemnya terus pun Pak rencananya boleh dibocorkan nggak itu? Ya boleh saya bocorkan dikit ya, jangan banyak-banyak. Nanti enggak ngompol. Jadi Pak. Jadi nanti kita akan mengundang rekan-rekan dari perwakilan partai, pengurus partai politik ya. Kemudian kita ajak kumpul bersama. Kemudian di situ menjadikan satu komitmen bersama bahwa ingin mewujudkan satu pemilu yang luber, aman, tertib dan sebagainya. Yang nanti insya Allah akan dihadiri oleh KPU, Bawaslu ya maupun pihak-pihak yang berkompeten serta akan diresmikan oleh Bapak Gubernur insya Allah. Ya, ini masih dalam kerangka kami untuk mensusun acara-acara ini agar bisa berjalan dengan baik. Boleh menambahkan? Boleh. Deklarasi damai, apakah ada payung hukumnya? Ketika nanti akan ada, mohon maaf kalau ada pelanggaran yang terlihat secara nyun sewu halus dan tidaknya. Kalau kita berbicara payung hukum tentunya ada ya. Namun demikian yang paling penting adalah komitmen. Ya, komitmen untuk menciptakan satu proses pemilihan umum berjalan dengan baik satu. Kemudian ketika ada pelanggaran-pelanggaran nanti kita lihat
Itu pelanggarannya ranah di mana kan seperti gitu. apa, ranahnya Betul. di mana Nah, nih, Pak kemudian J? kita menerapkan pakai hukum apa? Kan Betul, itu. tidak mutlak Kesbangpol yang menentukan ya Pak ya? Betul, ya Oke. ada dari Bawaslu Betul. punya kewenangan. Menurut saya Pak, seandainya kan menengok atau mengacu pada tahun-tahun kemarin, Iya. itu kan sempat kita ada pesta demokrasi yang mungkin skupnya kecil ya pas pandemi kemarin Pak. Nah, Iya. untuk saat ini kan pandemi sudah agak lumayan Iya. kendor Pak Iya. ini. Nah, itu nanti tata tertib untuk sebuah kampanye siapa yang mengatur dan menentukan nantinya Pak ini Dan Pak? kampanye yang seperti apa Ya. yang diperbolehkan? Iya. Apakah belombongan ya diperbolehkan? Wong atau Atau gimana? mungkin boleh membawa tangki kemana-mana gitu mungkin Pak besok. Eh, Bawa apa? eh, Mana tangkinya? eh. Masa udah sesandingan sama Pak Dewo kok bisa diundang tangki tau sayang? Enggak, aku tuh enggak duding kamu Nggak sayang. boleh kok bilang kenteng. Apa sih biasanya? Aki. Jadi untuk terkait aturan-aturan itu nanti teman-teman dari KPU yang Oh, yang mengatur, Pak. Iya, Oh, betul. iya, Ya, tata tertibnya tadi Iya, ya. betul. Oke, Ya. nah kita menyambung ke sanksi ini tadi Bu Yes. Yanti Ya. kan tanya saya. Ini kalau misalnya Pak panjenengan Pak tapi Widianto. Pak Widianto nggih. Kalau ndelalah ya sing jenenge wong kan kadang Orang mungkin ngerti ya, tergoda Mas. ono ini Ya. Kok ada ASN sing nganti sen nerak tata tertib pelanggaran ini gimana kira-kira sanksinya apa Pak ini Pak? Oke, terkait sanksi, terus Mbak Yanti tadi menanyakan regulasi. Yes. Kalau Betul. dari ASN itu kita ada regulasi tersendiri. Ada di PP 94 tahun 2020, kemudian juga ada di Pergub DI-nya, ada di P3-nya juga ada. Nanti ketika memang terbukti Ada ada pelanggaran dari Oke. sisi ASN, akan ada sanksi dari ringan sampai ke berat, tergantung ringan? dari ruang lingkup kesalahannya. Ringan seperti biasa tertulis teguran, kemudian pernyataan tidak puas, kemudian ketika sedang sampai berat itu sampai dengan pecat, penghentian sampai yang paling berat. Tapi dari pihak Kesbangpol boleh ikut mengawasi juga seperti itu Pak Santo? Kesbangpol ya. sebagai inputan informasi, tapi nanti ada Bawaslu, ada KASN, rekomendasi mereka apakah ini perlu disanksi atau tidak itu ke tempat kami. akhirnya. Oke. Mudah-mudahan seperti dengan tahun-tahun yang lalu di Pemda DIY tidak ada ASN yang Melanggar ya Pak. ditengarai Berarti bisa melanggar dibilang netralitas. sukses ya Pak ya, tepuk tangan dong. Oh, keren. Tapi jadi panitia boleh enggak Pak ASN? Panitia nanti yang menegaskan monggo Mas Bapak. Oh, Sepertinya iya, boleh. iya, Kalau boleh, panitia boleh, PPK, panitia. PPS-nya Iya, Mas iya. boleh. Pak, Iya. Kadang kan Iya. karena ASN itu juga ada RT, jadi RW dan Iya. sebagainya kan. Iya. Syarat jadi penyelenggara pemilu itu salah satunya dari sisi usia terlebih dahulu. Usianya itu minimal 17 tahun. Nih, kata Mas Mika sudah 17 saya tahun. 18. Oh, iya. Pitanu iki Pitulas maku. Pitulas pindro. Oh, Pira berarti? Untune telas pipine kendro. Niki pitulas dinten melih, Pak. Ampun. Kita mendengarkan masalah dulu. Aku awalan Tulas guyu. pindo kan untune pipine kendro. Nek pitulas mlaku niku napa? Aja nganti lucu. Kudu lucu. Pitulas mlaku napa? Ya mlakune akeh. Pitulas mlaku. Kenapa pitulas dinone itu? Pun sudah niki. Pak Wawan besok Ora kalau apa-apa. KPU rapat sedeknya Semar Mendeno ya Pak. Niki nggih. Niki pitu 50. Enak, pinter iku Mas, pinter iki. Niki pitu 50, Pak. Loh, ora 1000 sisan. Lomboke pitu 50. Yuk, Oke, saya lanjutkan ya, Jeng. supaya cepat ini. Ya, usia Cepet Pak, Ora, enak ya Pak. 17 Apa toh iki, tahun. Mas? Warga negara Indonesia nggih. Warga negara Indonesia lho ora untuk Iya, iya, liyane iya, lho. iya. Waduh, kira oleh iki. Gede. Loh, aku Indo kok. Itu apa? Belum. Ibuku Inggris. Bapakku iblis. Alah kemuceng, alah. Kok melu guyu dah. Ora iso. Terus apa nih wau? Warga negara Indonesia. Indonesia. 17. Yes, Warga negara Indonesia. Sehat jasmani rohani. Oke. Oke. Jadi kan kalau kita melihat pemilu sebelumnya 2019 kemarin kan ada penyelenggara kita di KPPS itu yang karena ketugasannya berat pada saat pemungutan suara itu kemudian setelah selesai bertugas kan ada yang sakit, Oh, betul, kelelahan betul, iya, dan sebagainya sehingga harus dipastikan sebagai penyelenggara pemilu besok itu sehat, tidak memiliki Benar-benar komorbid, sehat, iya, tidak memiliki komorbid, Iya. tekanan darah tinggi, jantung, Iya, iya. ya, diabetes dan lain sebagainya. Betul, betul. ya. Jadi iki Nek mudun angsal mudun. mudun. Niku teng riki napa teng mudun?
Bingung nek tekan jebret malah cilaka lho kowe. Tapi bener dong. Harus ekstra hati-hati teman-teman karena kita nggak tahu kondisi kesehatan seorang ya Pak ya. Kadang pas pendaftaran sehat kemarin juga ada meninggalkan Pak ya waktu menjadi panitia kan ada anaknya ya. 2019 ya. Ora Atma kok ajake dendam motor Pak. Ora apa-apa nek wudune dateng. Pak Bebe. Nggih. Pripun. Rumah sama toko cat Pak. Samu bebeku telana. Pak BBN. Nggih. Pak BBN. Pripun, Mbak? Saya kan juga mau jadi panitia. Oh, nggih. Terus itu syaratnya ada yang kudu duwe bojo apa enggak? Soalnya saya enggak ada bojo. Iya. Bener. Iki mangkat iki mama. Iki mama sing jawab. Jadi ngene lho, nek ra ndek bojo ki ora apa-apa. Kan ora boleh. Nah, kowe engko bar kuwi terus ning nggon aku tak mek bojo. Tidak ada ya. Tidak ada apa harus ya tidak ada aturannya ya. Yang penting sehat, jasmani, rohani. tadi. Dan yang terpenting tidak menjadi anggota partai politik. Harus netral ya. Harus netral. Sama seperti tadi ASN juga harus netral sehingga memang dimungkinkan untuk menjadi penyelenggara pemilu, namun harus minta izin pimpinannya dulu, atasannya terlebih dahulu. Karena kan ketugasan penyelenggara pemilu itu waktunya itu sangat Full. ya bisa menyita waktu ketugasan di kantor ya, karena mungkin ketika rekapitulasi itu bisa 3 hari. 3 hari hanya tidak siang saja, bisa malam juga ya, Mas, ya. bisa sampai pagi gitu ya. Nah, sehingga memang harus diutamakan yang benar-benar siap untuk menjadi penyelenggara pemilu, melaksanakan ketugasan pemungutan suara, rekapitulasi, karena tugasnya mengawal suara rakyat ini. Betul, ya, betul. Jangan bermain-main karena ini suara rakyat yang sudah diberikan melalui pemungutan suara di TPS itu harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Tugas penyelenggara pemilu itu mengawal ini supaya tetap suara itu terkawal. Betul, Ya. untuk menuju kemajuan Indonesia. Ya, untuk- Oke, manun saya kok kene sing WA aku. Mas Tejo kok mic-mu mudeng kluk medhuk kentut. Oh iya. Iya iki. Oke, aku tak menakke mic dulu, tak iklan dulu ya guys ya, jangan kemana-mana tapi kopi jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyablang tenan, kopi jose, kopi jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyablang tenan, kopi jose, kopi jos. Pemirsa, sebelum kita kembali ke narasumber kita sapa dulu di sana banyak tamu-tamu kita ataupun audien kita. Ini dari keluarga besar kantor Kesbangpol 4 kabupaten, 1 kota. Yeay. Selamat datang, selamat bergabung dan tentunya selamat bertugas nantinya Yes. untuk benar-benar mensukseskan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Lanjut monggo Bu Yanti. Sudah masuk di lampu yang kuning. Yes. Alias harus berhati-hati sebelum masuk ke hijau, yaitu pelaksanaan. Ya, lanjut. Jadi tentunya juga Pak Dewo, Pak Widanta, Pak Wawan, kita akan menyimpulkan keseluruhannya. Kita tadi sudah membahas tentang yang namanya ada perdamaian tadi, ada juga ketentuan, persiapan, ketentuan dan seluruh payung hukum yang ada. Harapannya di tahun 2024 selain lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, yang lebih spesifikasi mungkin mewakili dari setiap bagian masing-masing. Monggo silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta bersama teman-teman Kesbangpol Kabupaten menghimbau kepada yang pertama teman-teman pengurus partai politik maupun anggota partai politik, marilah kita menyatukan visi dan kita sadari bahwa pelaksanaan pemilu ini benar-benar harus terlaksana dengan baik. Yes. Kemudian pada generasi milenial kami berpesan manfaatkan hak panjenengan dengan baik dan lakukan dengan bijak. Kepada masyarakat kami sangat berharap marilah kita bersama-sama menjaga proses demokrasi ini secara tertib dan damai. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan dengan bijak. Kira-kira itu dari kami. Betul. Ya, jangan sampai ada yang golput
Betul. Teman-teman. Karena memang kalau hanya tinggal 1 tahun itu sudah bukan hari tenang lagi ya Pak Betul, ya. ya, Karena Nji. memang sudah hari hidup istilahnya Nji. Siapapun itu. Kembali ke Pak Widanto, monggo dari bagian yang tentunya juga mungkin mempunyai harapan-harapan khusus. Monggo. Terkhusus untuk ASN tentunya. Khusus untuk Khusus ASN, monggo kita sama-sama menjaga netralitas sih ASN. Hati-hati bersosial media karena itu terpantau oleh rekan-rekan Bawaslu, terpantau IG-nya, memfollow, like, subscribe siapa terpantau. Monggo selalu hati-hati di semua ranah sosial media. Pak Nun saya sedikit mumpung nyambung. Ya. Pengen ngerti lebih dalam. Seandainya niki, aku ki calon yang mau saya ikut nanti ikut dipilih gitu. Nah, kalau ngupload di sosmed saya. Nah, apabila ada ASN yang ikut nge-like, itu tetap Nge-like-nya setelah terverifikasi penjenengan sebagai calon, itu nanti ketika ada laporan bisa panjang, bisa diverifikasi, bisa di Nge-like juga ya, ketika sudah diketahui ya, kalau sudah diketahui bahwa yang di-like itu mencalonkan. Sementara sekarang kan sudah berjalan, mencalonkan diri, dicalonkan. Nah, monggo untuk hati-hati. Ketika ada yang men-screenshot, nah ini menjadikan bukti, ini akan panjang dan akan di ranahnya di Bawaslu. Sekarang satu contoh kecil, kita kan sering nih pasang story ya di WA atau di apapun itu misalnya nih, terus Pak Aldo nih ASN, nah dia kan konco kali kulo, terus dia masang fotoku di story dia, wah, iki mantap gitu, kira-kira kepiye Pak nek gitu. Ketika ada laporan itu mesti akan dikonfirmasi, apakah itu konfirmasinya ini sebagai pertemanan ataukah ada konflik, ada salah nanti ada diverifikasi ketika ada laporan gitu. Oke. Kami untuk selalu hati-hati. Kita bisa lapor juga nggak sebagai? Bisa. Oh bisa. Makanya itu hati-hati. banget soalnya kan. Iya. Kita mau Hati-hati. pakai umpama yang model apa sosmed dan sebagainya kan canggih. Wah, HP ini kan Android kabeh. Android. Makanya saya setuju ASN ini terus diganti nek pas pemilu ngono lho. Ganti apa? Aku selalu netral. Ya Allah. Itulah yang ada di rombongan sana adalah rombongan Lames. Itu rombongan Lames. Setunggal malih nggih. KTP. Nggih, KTP. Ketika ada verifikasi partai Mbak Menawi nggih, kemudian ada yang pilkada, kalau yang di daerahnya ada proses pilkada. ASN jangan meminjamkan KTP untuk menjadi salah satu bukti alat verifikasi partai. Baik disengaja maupun tidak. Kalau yang tidak disengaja mungkin nanti bisa diverifikasi. Nanti kami ada di Pemda DIY kemarin, ASN yang tidak merasa menyerahkan KTP-nya ujuk-ujuk berdunduk ya Pak. Itu didaftarkan menjadi salah satu anggota partai politik. Yang atas sudah dikonfirmasi, di cross check ternyata beliaunya tidak pernah merasa menyerahkan dan mendaftar menjadi anggota parpol dan hanya di downgrade sebagai anggota. Waduh, lah kok Kami itu ngono memang ya? harus hati-hati. Ternyata orang munggo pinjaman tok ya sing medeni nggih Bapak KTP ya. Ya karena untuk Saestu nggih Pak nggih. ketertiban ini bukan untuk ketertiban benar-benar pemilu yang bersih ya Pak ya. Bukan netralitas tadi. Aku sesuk tak rasah wae yo nek ngono medeni soalnya bojoku PNS. Pegawai nonton tadi. Nah, kita ke Mas Wawan, tambahannya Mas Wawan monggo. Iya. Lebih ke perso apa pemirsa ini Pak? Ya, pemilu itu kan hajat semua, ya. Hajat Yes. kita semuanya, bukan KPU saja penyelenggara pemilu atau Bawaslu atau pemerintah sebagai fasilitator. Karena ini hajat semua, maka perlu didukung oleh semua pihak. Ketika KPU mau menyelenggarakan pemilu, membutuhkan penyelenggara pemilu di kecamatan, di kelurahan, di TPS, tentu itu butuh partisipasi dari semua warga masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Karena KPU tidak mungkin tiba-tiba kami harus mendirikan TPS di kampung sana, kampung sini. Itu kan warga masyarakat yang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga kita membuka ruang partisipasi agar masyarakat turut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena ini adalah hajat kita semuanya. Ya, hajat kita semuanya, bukan KPU saja. Mau Iki kok ngungsut to rumah satu ora. Nyun sewu mbok molong gawe dipisah, Pak. Gara-garane mau sebelum syuting sak foto ora gelem. Anget saya foto rongsen kok ya. Sehingga itu ya Mas. Ya kita berharap semua warga masyarakat berperan serta menjadi penyelenggara pemilu, mendaftarkan diri, diseleksi untuk menjadi PPK, PPS, Pantarlih ataupun KPPS nanti pada saat pemungutan suara di 14 Februari 2024
2024 atau di 27 November 2024. Oke. Luar biasa. Penjelasan dari Pak Wawan, Pak Widanta, dan juga Pak Dewo. Mantan saya. Kayaknya kan ada pantun, nek begitu ada pantun. Cakep. Loh. Kowe ra respon dagelanku, tak kempet lho. Apa? Pak Dewo mantan saya. Mantan apa? Bubar. Aku arep bolone Pak Wawan. Mantan apa? Tadi penyelenggara. Kayaknya Bu Yanti ngambek aku ada pantun ini. Aku ada pantun. Rausan. Nek dolan aja nganggo kaos. Ora cakep. Lebih baik pakai baju aja. Apa pemirsa bintang tamu Kopi Jos hari ini memang istimewa. Ini istimewa. Aduh, ya Allah. Pak Dewo pelopon klebus. Nek Yanti mancing ki jubuken to. Ora tau niki. Ya kuwi carane ngono kuwi lho, jenenge teman tapi alus kuwi. Nek kira diperes iso aku Nah, baik, ternyata pemirsa kehadiran beliau-beliau ini sangat memberikan informasi yang sangat positif sekali, lebih-lebih yang ditekankan dari Pak Widanta untuk teman-teman ASN semuanya saja tetap berhati-hati. Monggo kita dukung sepenuhnya untuk persiapan pesta demokrasi kita di tahun 2024 ini benar-benar terselenggara dengan aman, nyaman, tertib, ayem toto titi tentem menuju Indonesia yang sehat dan maju. Mas, berarti besok aku mulai ikut nyoblos. Aku mau jadi panitia. Soalnya nek ketemu nek jadi panitia mesti ketemunya sama Pak Dewo. Nggak, aku semakin jatuh cinta. Terus yang ketigane ku lho, Anda nono ku lho, panitia mau gayuh bayaran. Ya, jadi monggo bener-bener teman-teman semuanya Pak RT monggo Ya, dinasihati, silakan wargane iki. Sudah saya siapkan. Cara dadi panitia yo kudu kepiye, sing besok siap melu nyoblok kudu kepiye. Pak RT yang Sudah. Bahkan saya kirimkan untuk foto 3 kali 4.000 buah ya. Lo kan tak template-template iki, Wan. Bar kuwi tak berbunga ra. Nah, menika ngaturaken matur nuwun, terima kasih kepada keluarga besar Kesbangpol atas acara ini dan rawuhnya di sini, karena tanpa Pak Dewo acara ini tidak terselenggara. Tepuk tangan buat Kesbangpol. Dan sekali lagi juga, ya. Mas, ini mengingatkan saja, kita saling mengingatkan di sini. Terima kasih untuk seluruh support yang sangat luar biasa. Kesbangpol selalu menjadi narasumber kami di sini, sehingga sekali lagi Kopi Jos bisa menjadi acara program terfavorit pilihan pemirsa di Untuk Pak Dewo Isnubroto Imam Santoso SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, kita mengucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu dan selamat bersiap-siap untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kita semuanya. Terus Pak Widanta, terima kasih atas informasinya untuk semua pemirsa, semoga bermanfaat sekali ya. Kemudian untuk Pak Wawan juga siap-siap. Mang beto Pak, Mang beto Pak. Pak Wawan siap-siap. Sentimen orang. Siap-siapkan untuk segala sesuatunya, lebih-lebih teman-teman yang juga di KPU semuanya kita sukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 ini ya Pak Wawan ya. Matur nuwun hadirnya, dan pemirsa tetap catat di hati Anda, yang namanya Kopi Jos Jogja TV itu merupakan tempat tongkrongan atau tempat ngopi yang memang bikin happy, menghibur dan mengedukasi. Sekali lagi kami akan selalu mendoakan untuk seluruh pemirsa yang setia dengan Jogja TV selalu sehat, dan juga tentunya Amin. Jogja TV tradisi tiada henti dan Yuk. selalu Yuk. mengangeni. Betul, yuk bersama-sama kita sambut pesta demokrasi 2024. Sukses, sukses, sukses. Nyanyi yuk. Dan terima kasih. Sekali lagi pamit undur diri Kopi Jos. Pak kowe ngerti? Masuk.
kuning cangkang cao tuna bodas tepung terigu bibir berem cawer ayam panon buat kopi susu iya ngana atu betadimu murah geblak hidup dah jadi runtah ulah bangga bisa gonta ganti jalur aku mau jangan poho di baju mose hey warungnya dibuka ditoto sendok aja